kalau ndak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Kami akhirnya mendukung Pak Ganjar untuk pemimpin masa depan di masa pemimpin 2024 sampai 2029. Strateginya banyak ya Mas, cuman kita masih, ini kan baru langkah pertama, kita baru menyusun, kemudian nanti ada deklarasi di daerah yang lain, di kota-kota lain, sambil berjalan ada beberapa yang akan kita lakukan. Ganjar satu-satunya yang besar bukan karena warisan kebesaran bapaknya atau orang tuanya atau kebesaran sosok yang di belakangnya. Dia besar karena lahir dari kinerja dan program dan gagasannya. Kita nggak mau seperti kejadian-kejadian sebelumnya bahwa sosok anak-anak ketua partai ini hanya besar oleh orang tuanya. Orang yang ngebully itu kalau berani datang ketemu saya. Bulan Maret 2013, mohon maaf, berapa popularitas Pak Ganjar di Jawa Tengah? Itu kalau nggak salah, itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3%, bos. Oke, dan itu mohon maaf saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu, namanya Puan Maharani, Pak. Racing, pertempuran ditata penuh, dipimpin Puan Maharani, jadi itu Ganjar. Itu keputusan ada di Ketua Umum Partai Bu Megawati Soekarno Putri. Itu hanya berasal dari elektabilitas sebuah pemerintah. Itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Iya Pak, itu Pak. Pasukan di medsos. Loh, saya itu bermedsos sudah sejak DPR kok. Nama Ganjar Pranowo kian sering disebut layak maju pada Pilpres 2024. Di sisi lain, Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDIP masih belum memberi sinyal restu. Malahan, ada kubu di PDIP yang menganggap Ganjar bertindak terlalu jauh. Tetapi apa daya, sejumlah survei tetap mengejutkan nama Ganjar Pranowo sebagai salah satu nama yang berpeluang maju ke Pilpres 2024. Carta Politika Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di urutan nomor 1 yang elektabilitasnya 16%. Kemudian disusul Tri Risma Harini 5,3%, sedangkan Puan Maharani 1,2%. Adapun Saiful Mujadi Research and Consulting (SMRC), survei elektabilitas Ganjar juga teratas 12%, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini 5,2%, sedangkan Puan Maharani 1,7%. Terakhir survei juga dilakukan Indikator Politik Indonesia. Posisi Ganjar Pranowo juga berada di paling atas yaitu 15,7%. Sedangkan Puan Maharani berada di angka 2,9%. Dukungan demi dukungan terus bermunculan kepada Ganjar Pranowo untuk maju ke Pilpres 2024. Dukungan tersebut antara lain berasal dari Ketua Relawan Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer atau akrab dipanggil Bang Noel. Bang Noel menyebutkan bahwa alasan dirinya mendukung Ganjar Pranowo karena Ganjar besar karena hasil kerjanya, bukan besar karena pengaruh orang tuanya. Ini seolah-olah menyindir elektabilitas dari Puan Maharani yang dibayangi oleh Megawati dan AHY yang dibayangi oleh SBY ataupun yang lainnya. Dukungan yang lain juga berasal dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Sahabat Ganjar yang diketuai oleh Leni Handayani. Menurut sahabat Ganjar, Ganjar Pranowo didukung karena memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia. Ganjar juga dinilai telah melakukan hal-hal yang nyata dan bukan sekedar wacana. Ganjar juga dinilai dekat dengan kaum milenial. Kemudian relawan yang lain bernama Ganjaris, Ganjar Pranowo menuju Indonesia 1. Ganjaris yang diketuai oleh Mas Sul PI atau Mas Jul menegaskan bahwa sosok Ganjar adalah satu-satunya calon yang pantas menggantikan Joko Widodo menjadi presiden di tahun 2024.